Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ekosistem. Sebelum saya menjelaskan materi ekosistem, izinkanlah saya memperkenalkan nama saya sendiri. Nama saya Marianus Efrosion, bisa dipanggil Efro. Saya berasal dari kelas 10I. Langsung saja kita akan menjelaskan materinya. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik, benda mati, yang berinteraksi dan saling ketergantungan dalam satu lingkungan tertentu. Ekosistem berupa hutan, laut, padang rumput, danau, atau bahkan kota. Komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Makhluk biotik yang ada di ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, komponen abiotik. Benda mati yang ada dalam ekosistem seperti tanah, air, udara, suhu, dan cahaya. Yang berikut jenis ekosistem. Ekosistem darat meliputi hutan, padang, rumput, gurun, dan lain-lain. Ekosistem air meliputi laut, danau, sungai, dan lain-lain. Ekosistem antara, ekosistem yang berbeda di antara darat dan air seperti pantai, estuari, dan lain-lain. Proses dalam ekosistem. Proses fotosintesis. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang kedua, proses respirasi. Makhluk hidup dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Yang ketiga, proses dekomposisi. Mikroorganisme mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Yang keempat, proses siklus nutrien. Nutrien yang ada dalam ekosistem disikluskan kembali ke dalam tanah, air, dan udara. Yang berikut pentingnya ekosistem. Menyediakan sumber daya alam. Ekosistem menyediakan sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara. Yang kedua, mengatur iklim. Ekosistem mengatur iklim, mengatur suhu, kelembapan, dan pola cuaca. Yang ketiga, menyediakan habitat. Ekosistem menyediakan habitat bagi makhluk hidup. Energi polusi. Ekosistem dapat mengurangi polusi dan mengabsorpsi gas-gas berbahaya. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kita harus melakukan beberapa hal seperti yang pertama, menghemat sumber daya alam, yang kedua, mengurangi polusi, yang ketiga, melindungi habitat makhluk hidup, yang keempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa ekosistem dapat terus menyediakan sumber daya alam dan habitat bagi makhluk hidup. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi kita. Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan contoh ekosistem yang ada di sekitar lingkungan rumah. Misalnya ekosistem sawah, kali, kebun, atau kolam. Berikut adalah beberapa contoh ekosistem yang ada di sekitar lingkungan rumah. Yang pertama, ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi padi, tanaman, dan lainnya. Komponen-komponen ekosistem sawah meliputi yang pertama, produsen, tanaman padi, tanaman palawija, dan tanaman lainnya. Yang kedua, konsumen. Hewan-hewan yang hidup di sawah seperti burung, serangga, dan hewan kecil lainnya. Yang ketiga itu dekomposer. Mikroorganisme yang mencegah sisa-sisa tanaman yang di sawah. Ekosistem kali. Ekosistem kali adalah contoh ekosistem air tawar yang terdiri dari yang pertama, produsen. Tanaman air seperti enceng gendok, tanaman air lainnya, dan fitoplankton. Konsumen, hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan hewan air lainnya.
Dekomposer, mikroorganisme yang mencegah sisa-sisa tanaman dan hewan. Ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi tanaman, buah, sayuran, dan tanaman hias. Komponen-komponen ekosistem kebun meliputi yang pertama, produsen tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias. Konsumen, hewan-hewan yang hidup di kebun seperti ikan, serangga. Yang berikutnya itu ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias. Komponen-komponen ekosistem kebun meliputi yang pertama, produsen tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias. Dua, konsumen hewan-hewan yang hidup di kebun seperti serangga, burung, dan hewan lainnya. Dekomposer, mikroorganisme yang mencegah sisa-sisa tanaman dan hewan. 4. Ekosistem kolam. Ekosistem kolam adalah contoh ekosistem air yang tawar, terdiri dari produsen tanaman air seperti enceng gendok, tanaman air lainnya, dan fitoplankton. Konsumen hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan hewan air lainnya. Dekomposer, mikroorganisme yang mencegah sisa-sisa tanaman dan hewan. Itulah beberapa contoh ekosistem yang ada di sekitar lingkungan rumah. Setiap ekosistem memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.